Kami guru PK kelas 8 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Pak Faris. Nama Bapak Anzari Salafrian. Nama Ibu Rahmawati Yesi, tapi bisa kalian panggil Ibu Yesi. Bapak mengucapkan selamat atas kenaikan kelasnya dari kelas 7 ke kelas 8. Semoga kalian di kelas 8 yang baru dengan teman-teman yang baru semakin semangat belajarnya, lebih giat lagi. Walaupun kita belajarnya online. Perkenalkan, nama Bapak Anzari Salafrian. Bapak di sini mengampu atau mengajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Nah, selain Bapak ada Ibu Rahmawati Yesi dan Bapak Faris yang nanti akan memberikan materi-materi mengenai pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 1, yakni tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, dalam bab 1 ini ada beberapa subbab yang akan kita bahas, tapi untuk hari ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Baik, anak-anak, kita akan langsung saja membahas materi pertama. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, ini ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama ini mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Yang kedua, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dan yang ketiga, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang selanjutnya, mengetahui dan melakukan berbagai perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Nah, ini semua menjadi tujuan pembelajaran yang harus dicapai, yang harus kita capai. Kemudian, yang pertama, sebelum kita membahas tentang fungsi-fungsi dari atau kedudukan dari Pancasila, kita akan membahas sekilas tentang sejarahnya, bagaimana Pancasila itu dibentuk, Pancasila itu lahir, dan sebagainya. Yang pertama, mungkin langsung kita bahas bahwa Pancasila ini jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka sudah ada, sudah hidup di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, hal ini dapat dilihat dari ditemukannya kitab Negara Kertagama pada saat zaman Majapahit. Itu di sana ada atau kitab Negara Kertagama ini karangan dari Empu Prapanca. Nah, ini dan di dalam buku Sutasoma, ya, karangan Empu Tantular. Nah, ini ditemukan beberapa poin yang nantinya itu menjadi cikal bakal poin-poin yang ada di dalam Pancasila. Yang pertama ini adalah dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk atau minuman keras. Nah, itu isi yang ada di dalam kitab Negara Kertagama dan Sutasoma, gitu ya, tentang pelaksanaan kesusilaan, gitu. Nah, kemudian istilah Pancasila sendiri ini dikenalkan pada saat sidang BPUPKI. Itu dibawa atau dikenalkan oleh Insinyur Soekarno. Pada saat itu yang beliau menyampaikan bahwa istilah Pancasila itu yang berarti atau dalam bahasa Sekerta, panca itu artinya 5 dan sila itu adalah dasar atau sendi. Nah, Pancasila ini mulai dikenal atau disahkan atau dirumuskan pada saat sidang BPUPKI. Itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Nah, itu ada 3 tokoh yang menyampaikan rumusan dari isi Pancasila. Itu ada, yang pertama itu ada Mr. Supomo, kemudian ada Mr. Muhammad Yamin, dan terakhir
tanggal 1 Juni itu disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Nah, dari 3 rumusan tersebut kemudian dirapatkan kembali atau dirumuskan lagi oleh panitia kecil yang kita kenal adalah panitia 9. Panitia 9 ini bertugas untuk merumuskan hasil dari sidang BPUPKI tersebut gitu. Dan hasilnya lahirlah Piagam Jakarta. Itu isinya ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Namun pada saat di Piagam Jakarta itu ada satu sila yang bermasalah karena pada saat itu ada terjadi penolakan dari berbagai elemen minoritas pada saat itu, yakni dari orang-orang yang tinggal di wilayah timur Indonesia pada saat itu, karena di sana mayoritas memeluk non Muslim, sedangkan di sila pertama dalam Pancasila atau Piagam Jakarta tersebut itu berisi bahwa ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam gitu ya. Nah, itu kemudian ditolak oleh orang-orang yang tinggal di wilayah timur. Nah, karena atas pertimbangan tersebut dan untuk terciptanya stabilitas, kemudian tidak terpecahnya bangsa Indonesia, Muhammad Hatta pada saat itu mengusulkan kepada para pendiri bangsa yang lainnya untuk merubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu sekilas tentang bagaimana lahirnya Pancasila. Nah, Pancasila sendiri ditetapkan itu sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, kalau tanggal 1 Juni itu lahirnya Pancasila ya, beda, ditetapkan sebagai dasar negara dan lahir itu hal yang berbeda. Jadi kalau lahir itu tanggal 1 Juni yang sering kita peringati ya. Kemudian kalau ditetapkan sebagai dasar negara itu tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Yang pertama ini kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Nah, yang pertama Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini pada akhir sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno untuk pertama kalinya resmi menyebut 5 dasar yang dikemukakan sebagai dasar negara atau sebagai Pancasila ya. Nah, itu yang pertama. Jadi di sini ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi atau dasar negara, falsafah hidup dan sebagainya itu pada saat atau dikemukakannya, digagasnya itu pada tanggal 1 Juni 1945 gitu ya. Yang kedua ini Pancasila sebagai dasar negara. Ini Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Nah, ini dicantumkan isi-isi dari Pancasila itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat ya, itu lengkap di situ ada disebutkan. Yang keduanya Pancasila, ini fungsi yang kedua ya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, ini Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, jadi kalau kita beraktivitas atau menjalankan kehidupan berbangsa bernegara itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai Pancasila sendiri apa saja? Ada nilai kerohanian, dan ada nilai kesusilaan, ada nilai sosial dan lain sebagainya. Nah, contoh misalnya dalam nilai keagamaan, bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, prakteknya seperti apa? Misalnya saat kalian sebelum pembelajaran ini, sebelum kegiatan pembelajaran sering kita membacakan tadarus begitu ya, surah hafalan surat. Nah, itu salah satu bentuk pengamalan dari sila pertama begitu ya, ketuhanan Yang Maha Esa gitu. Kemudian atau hal lainnya misalnya saat kita mempersilahkan teman atau orang lain
yang tidak yang berbeda agama begitu atau berbeda keyakinan untuk beribadah sesuai keyakinan yang dimiliki gitu. Nah, itu bagian dari pengamalan sila pertama gitu ya. Nah, kedua, yang selanjutnya ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Nah, artinya di sini adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa memberikan corak dan ciri yang khas bagi Indonesia dan menjadi alat atau menjadi sarana untuk berkomunikasi dengan bangsa lain. Gitu. Jadi Pancasila ini sebagai kepribadian ya, jadi ciri khas, kemudian warna perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia itu menjadi ciri khas kepribadian bangsa. Kan ada tuh slogan Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, itu berbeda-beda tetapi satu tujuan. Nah, itu menjadi ciri khas dari bangsa atau kepribadian bangsa Indonesia dan itu menjadi alat pemersatu atau alat untuk menciptakan solidaritas yang tinggi antar sesama warga negara Indonesia. Jadi perbedaan dalam masyarakat itu bukan sebuah ancaman atau bukan sebuah permasalahan, tapi itu menjadi keanekaragaman yang nantinya akan menjadi kepribadian atau jadi corak ciri dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, Pancasila sebagai perjanjian luhur ini memiliki arti bahwa merupakan suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Jadi Pancasila ini tidak ujug-ujug jadi atau tidak tiba-tiba menjadi dasar negara begitu atau tiba-tiba menjadi falsafah negara, tetapi ada proses, kemudian ada kesepakatan dari para pendiri negara. Di sana dari berbagai macam latar belakang, ada yang dari latar agama begitu kan, dari latar suku bangsa dan lain sebagainya. Nah, itu mereka semua merumuskan gitu dengan musyawarah mufakat untuk menjadikan Pancasila sebagai falsafah atau sebagai dasar negara Republik Indonesia gitu. Nah, jadi kalau sekarang tuh kan lagi rame tuh ada orang-orang yang ingin merubah dasar negara begitu kan, ingin mendirikan negara khilafah begitu ya. Kemudian ada juga yang ingin membuat undang-undang atau Pancasila dijadikan sebuah undang-undang dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang keliru ya, hal-hal yang salah karena Pancasila sendiri sudah selesai begitu pembahasannya menjadi ideologi negara itu pada saat sidang BPUPKI dan sudah ditetapkan ya sebagai dasar negara gitu. Jadi sudah tidak bisa digugat lagi. Selain itu juga Pancasila akan selalu cocok dengan perkembangan zaman ya, karena Pancasila itu lahir atau timbul dari kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Makanya akan tetap dia sesuai, dia bisa mengikuti zaman dan lain sebagainya begitu. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, ini yang lagi rame ya. Ini semua hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Nah, jadi dalam peraturan perundang-undangan itu ada susunan hukum atau tata urutan peraturan perundang-undangan itu dari mulai Undang-Undang Dasar 1945 sampai yang paling bawah atau yang paling rendah itu adalah peraturan daerah, kabupaten atau kota. Nah, itu harus semuanya bersumber pada Pancasila karena Pancasila ini sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi tidak boleh kita atau pemerintah membuat aturan keluar dari nilai-nilai Pancasila atau keluar dari aturan Pancasila begitu ya. Jadi harus sesuai dengan Pancasila karena sebagai dasar atau sumber dari segala sumber hukum gitu. Jadi harus sesuai. Nah, ini yang lagi rame kan bahwa akan dibuatnya undang-undang
haluan ideologi Pancasila gitu. Padahal Pancasila sumber dari segala sumber hukum, tapi kenapa malah dibuat sebagai undang-undang gitu, haluan ideologi gitu. Nah, itu adalah hal yang keliru gitu. Karena Pancasila itu tidak bisa diundang-undangkan gitu. Tapi karena dia menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku. Jadi undang-undang dasar saja yang paling tinggi sebagai dasar hukum negara Republik Indonesia itu harus bersumber dari Pancasila. Nah, otomatis tidak bisa Pancasila dijadikan sebagai undang-undang gitu, atau dibuatkan undang-undang khusus begitu ya tentang membahas haluan ideologi dan sebagainya. Nah, itu sebuah kekeliruan karena Pancasila itu hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum seperti itu. Yang keenam ini Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, ini bermakna bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Jadi Pancasila ini sebagai ideologi nasional yang merupakan nilai yang ideal, dicita-citakan, diyakini kebenarannya. Nah, karena hakikat Pancasila sebagai ideologi nasional, otomatis semua aturan atau semua tata kelola pemerintahan, kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa itu harus bersumber atau berlandaskan Pancasila itu sendiri karena dijadikan sebagai ideologi nasional. Pada prosesnya ini Pancasila sendiri mengalami berbagai macam gejolak ya, dari mulai pemberontakan ya yang dilakukan oleh misalnya ada oleh pemberontakan yang dilakukan oleh Parmesta atau DITI atau G30 SPKI dan sebagainya. Itu ingin adanya perubahan terhadap ideologi atau perubahan terhadap ideologi Pancasila itu sendiri. Nah, seperti itu. Padahal Pancasila ini sudah ditetapkan sebagai ideologi nasional yang di dalamnya pun terdapat cita-cita, tujuan, atau apa yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia. Nah, nah itu sampai situ materi pertemuan bab 1. Nah, nanti di pertemuan bab 2 kita akan membahas tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan kedua atau pertemuan selanjutnya. Nah, oke, untuk selanjutnya silakan Bapak akan memberikan tugas, silakan nanti kalian kerjakan atau di buku masing-masing atau boleh dikerjakan di laptop dan sebagainya. Itu aktivitas atau aktivitas 1.1. Nah, ini di dalam buku paket di halaman 5 itu bisa kalian kerjakan. Nah, nanti buku paketnya Bapak bagikan, ada yang soft filenya ya, yang bentuk PDF. Nanti bisa kalian lihat begitu di cafe, nanti boleh kalian download dan sebagainya. Nah, ini di aktivitas 1.1 atau bisa juga nanti kalian pinjam di perpus, ada buku paketnya di perpus, bisa dikerjakan. Ya, silahkan kerjakan dulu aktivitas 1.1. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan melalui Gave ya. Nah, setelah dikumpulkan kemudian diisi, pertanyaan-pertanyaan diisi kemudian dikumpulkan. Tuh, oke, baik, sampai di sini dulu pertemuan pertama kita. Nanti ada evaluasi juga dari Bapak setelah kalian selesai mengerjakan tugasnya ya, aktivitas 1.1 gitu. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.